Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1921 Legenda Dewa dan Sekte Iblis. Beberapa kata dari boneka humanoid ini menyebabkan keributan di Gunung Jiutian Yuanzhou saat ini. Sekte Iblis sebenarnya sedang merekrut murid. Sekarang prajurit yang tak terhitung jumlahnya di tingkat kedua sedang mendiskusikan kata-kata ini. Lin Bai dan Luo Quan terbang berdampingan. Luo Quan menunjukkan semangat bela dirinya dan menanyakan kabar dari segala arah sepanjang jalan. Luo Quan memberitahu Lin Bai apa yang dia dengar, dan berkata, 100.000 tahun yang lalu, Yuan Mo dan Yuanzhu muncul di Dongzhou dan berkembang pesat. Yuanzhu adalah saudara perempuanku, Yuanzhu adalah saudara perempuanku. Tuan Yuan Mo adalah saudara perempuanku, Yuanzhu adalah saudara perempuanku. Tuan Yuan Mo adalah adik laki-laki. Tuan Yuanzhu juga memiliki potensi dan kekuatan yang benar-benar menantang surga, tetapi Tuan Yuan Mo bahkan lebih menakutkan, dikenal sebagai jenius nomor satu dalam sejarah benua kuno. Kemudian mereka berdua berada di Dongzhou. Dia menemukan sepotong laut di atas, menetap di sini, dan mendirikan kekuatan yang terkenal di dunia. Ini adalah Sekte Senmo. Sekte Senmo. Ada 100.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, bersama dengan Sekte Abadi Merah dan Dewa Perang, Sekte dan beberapa sekte kuno lainnya, dan menyebutnya sebagai salah satu dari 7 sekte kuno. Semakin Luo Quan mendengar berita itu, dia menjadi semakin gemetar. Bahkan ada sedikit ketakutan di wajah Luo Quan. Ketika Lin Bai mendengar ini, matanya berbinar dan dia berkata, 7 sekte kuno disebut kuno bersama dengan Sekte Abadi Merah dan Sekte Dewa Perang. Lin Bai sangat akrab dengan kedua sekte ini. Saat ini, reruntuhan Sekte Abadi Scarlet ditempati oleh Miracle Ridge, dan Lin Bai adalah penguasa istana penciptaan Sekte Abadi Scarlet. Alasan mengapa Sekte Abadi Scarlet dapat menjadi salah satu dari 7 sekte besar adalah karena ada senior dari klan Tian-Tian di belakangnya. Mendukung, berharap membiarkan Sekte Abadi Merah bangkit untuk melawan Iblis Darah. Setelah Lin Bai menjadi penguasa istana penciptaan, tugas menangani Iblis Darah jatuh ke tangan Lin Bai. Adapun Sekte Dewa Perang, tentu saja, 100.000 tahun yang lalu, Sekte Dewa Perang juga disebut Istana Dewa Perang, dan tidak ada prajurit di dalamnya yang berkarakter sederhana, dan mereka terkenal karena sifat suka berperang. Alam. Para prajurit yang dilatih oleh Sekte Dewa Perang pada dasarnya memegang posisi penting di setiap keluarga dan dinasti 100.000 tahun yang lalu, setengah dari raja militer di Tanah Suci Pusat berasal dari Sekte Dewa Perang. Namun karena alasan yang tidak diketahui, Sekte Dewa Perang akhirnya dihancurkan. Setelah Sekte Dewa Perang dihancurkan, hanya sebuah tablet batu yang tersisa. Lin Bai menemukannya di sebuah lembah di luar kota Feilong di kerajaan Shenwu. Dia pernah mempraktikkan 3 tingkat pertama dari formula ajaib warisan Sekte Dewa Perang Seni. Kemudian, di Sekte Lingjian, Zhao Tidan digulingkan, dan Lin Bai mengirimnya untuk berlatih di Istana Dewa Perang. Dia diberitahu bahwa Zhao Tidan adalah praktisi yang paling cocok untuk mewarisi formula ajaib Istana Dewa Perang, jadi Zhao Tidan masih mengikutinya sampai sekarang, dan lelaki tua Dewa Perang itu sedang berlatih. Omong-omong, Tidan telah berlatih dengan Dewa Perang lama selama hampir 5 atau 6 tahun. Saya tidak tahu kapan dia bisa keluar. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Lin Bai pernah pergi ke lembah, ingin menemukan tablet batu dan melihat kondisi Zhao Tidan. Namun, setelah Lin Bai menemukannya, dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia berteriak, tidak ada respon dari tablet batu tersebut. Pada saat ini, Lin Bai sebenarnya mengetahui dari Luo Quan bahwa Sekte Dewa Perang dan Sekte Abadi Merah adalah salah satu dari 10 sekte kuno yang mengimbangi Sekte Dewa dan Iblis 100.000 tahun yang lalu. 100.000 tahun yang lalu, bagi para pejuang masa kini di benua kuno, ini sudah merupakan zaman yang sangat kuno, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah zaman kuno. Bagaimanapun, umur seorang pejuang di alam aspirasi hanya 1.000 tahun. Di benua kuno, ranah budidaya terkuat adalah ranah aspirasi. Luo Quan melanjutkan, Sekte Senmo didirikan 100.000 tahun yang lalu, tetapi pada akhirnya karena alasan yang tidak diketahui, dua Master Yuanzhu dan Yuan Mo tiba-tiba menghilang ke dalam Sekte Senmo dan menghilang. Dikabarkan bahwa Master Yuan Mo menjadi seorang iblis. Tidak dapat mengendalikan sifat iblisnya, dia hampir menyebabkan kekacauan di dunia. Tuan Yuanzhu tidak ingin melihat saudaranya sendiri kehilangan kemanusiaannya, jadi dia menyegelnya. Namun, Tuan Yuanzhu juga mati karena segel ini. Justru karena rumor inilah bahwa dalam 50.000 tahun, beberapa waktu yang lalu, terjadi kekacauan di dalam Sekte Iblis Ilahi. Para murid Sekte Iblis tiba-tiba memberontak dan ingin menemukan tempat penyegelan Lord Yuan Mo dari reruntuhan Sekte Iblis Ilahi dan selamatkan Tuan Yuan Mo. Dan para prajurit dari Sekte Ilahi. Secara alami tidak senang, lagi pula, menurut rumor yang beredar, Tuan Yuan Mo tidak dapat mengendalikan sifat iblisnya. Begitu dia dibebaskan, tidak hanya Sekte Senmo yang akan menderita bencana,
tetapi itu juga dapat menyebabkan bencana di benua kuno. Jadi, Sekte Sen dan Sekte Iblis menemukan perselisihan tersebut, yang akhirnya menyebabkan disintegrasi Sekte Iblis Ilahi. Hampir semua murid Sekte Iblis meninggal secara tragis, dan murid-murid Sekte Iblis yang tersisa juga melarikan diri dari Sekte Iblis Ilahi untuk menghindari kejaran Sekte Ilahi. Sejak saat itu, Sekte Iblis Ilahi hanya memiliki tidak ada lagi Sekte Iblis di Sekte Sen. Sekte Sen takut bahwa Sekte Iblis akan bangkit kembali, sehingga menghapus semua jejak keberadaan Sekte Iblis, bahkan menutup kualifikasi Sekte Iblis untuk menerima murid, dan bahkan menyegel istana seni bela diri tertinggi Sekte Iblis. Setelah itu, para pemimpin tertinggi dari Sekte Iblis Sekte Senmo secara resmi mengganti nama mereka, dan Sekte Senmo menjadi Akademi Dongzu saat ini. Luo Kuan memilah semua berita yang dia dengar dari prajurit lain, dan memberitahu Sekte Senmo tentang perubahannya. Lin Bai. Setelah Lin Bai mendengar ini, matanya sedikit terkejut. Luo Kuan berkata, saya mendengar berita dari pejuang lain, tetapi saya tidak tahu seberapa andal berita itu, seberapa salahnya, dan seberapa benarnya. Lin Bai berkata, tidak peduli. Apa kebenarannya? Bagaimana dengan kepalsuan? Hal-hal yang terjadi 100.000 tahun yang lalu terlalu jauh dari kita. Benar atau salah tidak lagi penting. Lagi pula, tidak mungkin lagi mengetahui apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu. Kata Luo Kuan, tetapi saudara Lin, hari ini telah terjadi sejak 50.000 tahun yang lalu. Bertahun-tahun yang lalu, setelah pengkhianatan Sekte Iblis, ini adalah pertama kalinya Sekte Iblis menerima seorang murid. Karya klasik di Istana Seni Bela Diri Sekte Iblis sungguh luar biasa. Terutama, Sutra Setan Yuan, yang ditinggalkan oleh Tuan Setan Yuan. Itu adalah sesuatu yang disukai semua pejuang di dunia. Boneka humanoid juga baru saja mengatakan bahwa seni bela diri Tuan Yuan Mo memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Saudara Lin, apakah kamu tidak tergerak? Luo Kuan bertanya sambil tersenyum. Lin Bai terkekeh dan berkata, kubilang aku tidak tergerak, tapi itu bohong. Mampu melihat warisan yang ditinggalkan oleh jenius pertama dalam sejarah benua kuno, tidak peduli siapa itu, akan sangat menyenangkan. Kalau begitu cobalah. Yah, aku tidak tahu prajurit mana di sini yang akan jatuh ke kepala murid Istana Iblis kali ini. Lin Bai mengangkat matanya, dengan sedikit harapan dan kilau di matanya. Mempercepat ke depan, Lin Bai tidak berniat berpisah dari Luo Kuan untuk saat ini bagaimanapun, kemampuan Luo Kuan untuk menanyakan informasi adalah unik di dunia ini. Di tingkat kedua, ketenangan berangsur-angsur kembali, dan aura boneka manusia di depan mata Setan Yuan menjadi semakin redup, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Lin Bai mengkhawatirkannya, dan dia tidak tahu apakah dia dapat mendukung boneka manusia ini sampai tahap akhir perekrutan murid. Bab 1922 bertemu Sui Qingling lagi. Setelah suara boneka humanoid mengubah penerimaan murid Sekte Iblis, dia mengabaikan Ding Huo, Lin Xiaoqing dan lainnya. Ding Huo tampak jelek dan tetap diam. Awalnya, Patriark Ding telah menghitung bahwa mata Setan Yuan dapat digunakan untuk menemukan tempat tersegel dari Tuan Setan Yuan, tetapi sekarang dia akhirnya mengatur mata Setan Yuan, ternyata dia hanya bisa menghapus Istana Setan 9 lantai dari dasar laut, ditarik keluar. Dia juga membuka beberapa penilaian bagi Sekte Iblis untuk merekrut murid. Aki Yulin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini bukan segel Tuan Yuan Mo. Gu Yuan dan Lei Chong melangkah maju dan berkata. Ding Huo juga tampak terdiam, mengutuk Ding tua aneh di dalam hatinya. Pada saat ini, seekor bangau darah terbang keluar dari kehampaan lagi. Ding Huo segera membukanya. Sebuah suara bergema di telinga beberapa orang, pergi dan curi identitas murid Sekte Iblis ini. Meskipun kami mengaku sebagai Iblis murid Sekte dalam Sekte Iblis Ilahi, tapi bagaimanapun juga, kami hanyalah keturunan dari murid yang tersisa yang melarikan diri dari Sekte Iblis Hijau dalam 50.000 tahun, dan belum menerima warisan dari Sekte Iblis. Jadi, kami hanya bisa dianggap sebagai setengah dari mereka sekarang. Seorang murid dari Sekte Iblis. Tetapi jika Anda cukup beruntung untuk mendapatkan status murid sejati dari Sekte Iblis, Anda memenuhi syarat untuk memasuki aula seni bela diri Sekte Iblis. Jika Anda temukan warisan yang ditinggalkan oleh Master Yuan Mo di aula seni bela diri, itu akan menjadi murid Sekte Iblis kami. Harapan besar untuk kebangkitan Sekte ini. Suara leluhur tua Ding di bangau darah sangat bersemangat dan fanatik, bahkan sedikit gila, seolah dia berharap bisa memasuki tempat ini dan berpartisipasi dalam penilaian ini. Ding Huo, Patriark Ding, dan bahkan Cao San semuanya adalah murid dari Sekte Iblis Hidup dan Mati. Sekte Iblis Hidup dan Mati adalah sekte yang didirikan oleh murid dari Sekte Iblis yang melarikan diri dari Sekte Iblis Ilahi 50.000 tahun yang lalu. Sejak itu, meskipun semua murid dari Sekte Iblis Hidup dan Mati mengaku sebagai murid dari Sekte Iblis Hidup dan Mati. Sekte Iblis, nyatanya mereka belum mendapatkan Sekte Iblis,
identitas murid sekte hanyalah memproklamirkan diri. Setelah mendengar suara monster tua Ding, Ding Huo berkata, monster tua Ding benar. Karena tempat ini bukanlah tempat tersegel Tuan Yuan Mo, alangkah baiknya jika kita bisa mendapatkan status murid sekte iblis. Kalau begitu, kita akan melakukannya. Ayo pergi dan bersaing dengan para jenius yang sekarang ada di Gunung Jiutian Yuanzhu. Kata Ding Huo sambil tersenyum sinis. Ketika Lin Xiaoqing mendengar ini, ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan, itu sangat baik. Ketika saya berada di kota abadi yang terbuang, saya mendengar bahwa ujian magang tahun ini adalah ujian yang paling jenius dalam ribuan tahun. Ini sangat menarik. Lin Xiaoqing menjilatnya dengan penuh semangat. Menjilati bibirnya, ekspresi terbakar muncul di matanya. Di puncak gunung lain di tingkat kedua, ada seorang pemuda yang kelihatannya baru berumur 15 atau 16 tahun, ia mengenakan jubah abu-abu dan jubah panjang, seluruh tubuhnya dipenuhi aura kelemahan, wajahnya pucat, bahkan matanya pun ada petunjuk berwarna abu-abu mematikan. Tidak peduli bagaimana penampilan orang ini, dia sangat aneh. Seorang murid istana iblis. Pemuda itu memandangi boneka humanoid itu dan tersenyum. Setelah beberapa saat, pemuda itu berbalik dan menghilang dari tempatnya seperti hantu. Dan saat dia berbalik, pakaian di dadanya robek, memperlihatkan 9 tanda putih di dadanya. Ini adalah segel reinkarnasi. Orang ini adalah Yin Jiuling. Jenius nomor 1 dari alam jiwa patah, salah satu dari 9 alam, penjahat tak tertandingi yang dikenal sebagai reinkarnasi ke-9. Baru saja, dia berada di tingkat kedua dan mengalahkan orang kedua di benua timur Feng Yunlu, alam pedang, dengan 3 gerakan. Lin Yibing yang jenius tiada taraf. Saat terbang, Lin Bai dan Luo Quan melewati banyak gunung di tingkat kedua, dan membunuh banyak boneka di sepanjang jalan. Dari tingkat kedua hingga tingkat ketiga, diperlukan upeti sebesar 3.000. Tapi sekarang Lin Bai hanya punya lebih dari 1.000. Baru pada saat itulah Lin Bai menemukan bahwa menggunakan susunan teleportasi memerlukan konsumsi manik-manik merah upeti. Ketika Lin Bai datang dari lantai pertama ke lantai 2, manik-manik merah upeti di tas penyimpanan secara otomatis dikurangi lebih dari 2.000. Awalnya, Lin Bai memiliki lebih dari 3.000 manik-manik merah sebagai upeti, tetapi setelah Lin Bai memeriksanya sekarang, dia menemukan bahwa hanya ada lebih dari 1.000 manik-manik merah di dalam tas penyimpanan. Kemudian, Luo Quan juga menemukan keanehan ini. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa prajurit lain juga seperti ini. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa perlu biaya untuk berteleportasi sekali. Luo Quan berkata, Saudara Lin, sekarang Anda dan saya hanya memiliki lebih dari 1.000 manik-manik merah sebagai upeti, tetapi pergi ke lantai 3 membutuhkan 3.000 upeti, dan sekarang pada dasarnya semua boneka di lantai 2 telah dibunuh. Kita bisa hanya pergi dan lihat apakah Raja Boneka memiliki masalah. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, lihatlah para prajurit di tingkat kedua, mereka melonjak seperti awan. Dibandingkan dengan orang-orang ini, mereka juga menuju ke Gunung Boneka. Ya, Luo Quan mengangguk sedikit, ayo pergi, saya telah mendengar arah Gunung Boneka. Di Gunung Jiutian Yuanzhu, akan ada susunan teleportasi di setiap tingkat, dan juga akan ada Raja Boneka. Tentu saja, semakin tinggi levelnya, semakin banyak Raja Boneka. Semakin kuat rajanya, semakin banyak upeti yang dia terima. Ketika Lin Bai dan Luo Quan tiba di Gunung Boneka di tingkat kedua, lebih dari 5.000 prajurit telah berkumpul di sini dan menunggu lagi. Lin Bai dan Luo Quan berdiri di atas pohon besar, dan Luo Quan mulai mengaktifkan semangat bela dirinya, mendengarkan semua suara dalam jarak 100.000 mil dari tempat ini. Tapi Lin Bai tidak memiliki kemampuan Luo Quan, jadi dia hanya bisa melihat dengan matanya. Sekilas, Lin Bai memang melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Di sebelah tenggara tempat Lin Bai berada, ada lebih dari 100 pria dan wanita mengenakan jubah biru, dan tubuh mereka semua dipenuhi dengan kekuatan roh air yang menyesakkan. Di antara pria dan wanita berjubah biru ini, Lin Bai bahkan melihat sekilas seorang wanita secantik bunga. Ketika Lin Bai memandangnya, dia juga sedang melihat ke arah Lin Bai. Yang lebih menakutkan adalah dia ketika dia menatap Lin Bai, dia masih menggemeretakkan giginya. Dasar bajingan kecil. Mata wanita itu berkilat tajam ke arah Lin Bai, dan dia menggeram dengan gigi terkatup. Pembohong kecil, Lin Bai terkekeh. Orang ini jelas merupakan jenius pertama Sui Sui, dan dia adalah Sui Lingzi, Sui Qingling, yang juga dikenal sebagai salah satu dari 5 roh. Di level pertama, Lin Bai menipunya di sarang naga untungnya, ada lebih banyak prajurit di wilayah perairan dan mengumpulkan cukup banyak upeti untuknya, yang memungkinkan dia untuk naik ke level kedua. Luo Quan memandang Lin Bai dan berkata, Saudara Lin, apakah kamu tertarik dengan wanita ini? Sui Qingling dari Sui Sui, salah satu kuda hitam jenius tahun ini dan salah satu dari 5 putra roh, memang sangat kuat. Lin Bai sedikit berkata sambil tersenyum,
dia telah merasakan kekuatan Sui Qingling di tingkat pertama. Ketika Lin Bai melihat Sui Qingling, ada juga tatapan lain yang terfokus padanya. Lin Bai melihat sedikit ke barat daya, dan melihat sekelompok pria dan wanita mengenakan jubah menyala. Salah satu dari mereka tidak menyembunyikan niat membunuh di pupilnya. Menatap Lin Bai. Huo Fengtian. Lin Bai meliriknya dan kehilangan minat. Luo Quan gemetar dan berkata, saudara Lin, jenius nomor 1 di wilayah api sepertinya sangat membencimu. Lin Bai mengangguk sedikit. Ada lebih dari 3.000 boneka naga asli di tingkat pertama. Upeti milik Huo Fengtian direnggut oleh Lin Bai, dan Huo Fengtian tentu saja tidak senang. Terutama ketika Huo Fengtian menyerang Lin Bai dan membiarkan Lin Bai melarikan diri, ini membuat jenius pertama di wilayah api merasa harga dirinya sedikit terhina. Bab 1923 Aliansi 7 Jenius. Lin Bai hanya mengenal 2 orang ini di sini, sedangkan orang lain yang Lin Bai kenal, seperti Aning, Feng Wenjun dan lainnya, dia tidak melihat satupun dari mereka. Lin Bai mengira mereka mungkin telah memasuki level ketiga. Saudara Luo, apakah kamu mendengar sesuatu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Luo Quan menjadi serius dan dia berkata, Saudara Lin, tempat ini benar-benar harimau yang meringkuk, naga tersembunyi, dan ada begitu banyak tuan. Tampaknya setiap orang belum menerima cukup upeti, dan mereka semua ingin mendapatkannya di sini. Lin Bai bertanya, siapa di sana? Luo Quan berkata, selain Sui Qingling dan Huo Fengtian yang baru saja Anda temukan, Lin Yibing, jenius nomor 1 di wilayah pedang, juga ada di sini. Shen Qin dari wilayah Tianbei juga ada di sini. Leng Yun dari wilayah naga ilahi juga ada di sini. Ada juga jenius dari wilayah guntur yang sama terkenalnya dengan wilayah air dan wilayah api. Lei Zidong juga ada di sini. Luo Quan memberitahu Lin Bai apa yang dia dengar. Setelah Lin Bai mendengar ini, ekspresinya sedikit membeku. Pada saat ini, Luo Quan tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, ada yang tidak beres, Saudara Lin. Orang-orang ini sepertinya berkumpul. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Setelah mendengar kata-kata Luo Quan, Lin Bai mendongak dan menemukan Sui Qingling, dia dan Huo Fengtian semuanya berjalan ke arah yang sama, dan selain mereka, ada seorang pria besar dengan guntur dan kilat menyambar di sekujur tubuhnya, juga berjalan ke arah itu. Di sana, di antara awan, pedang besar dengan maksud pedang terungkap. Lin Bai telah melihat pedang raksasa yang dimaksudkan untuk pedang ini di tingkat pertama. Itu adalah pedang raksasa yang dimaksudkan untuk pedang yang dikendalikan oleh Jian Kong, jenius nomor 1 di bidang pedang. Ternyata Jian Kong sudah sampai di Gunung Wayang, namun tersembunyi di balik awan, dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Pada saat ini, Lin Bai mendongak dan melihat bahwa Sui Qingling, Huo Fengtian, Leng Yun, Shen Qin, Lei Zidong, Lin Yibing dan 6 orang jenius lainnya semuanya berjalan ke arah pedang raksasa dan berdiri bersama dengan Jian Kong. Apa yang kamu diskusikan? Biarkan aku mendengarkan apa yang mereka diskusikan. Luo Quan mengumpulkan kekuatan jiwa bela dirinya dan menyebarkannya ke pedang raksasa. Ketika kekuatan jiwa bela diri Luo Quan baru saja mendekat, mata Jian Kong tiba-tiba bersinar di atas pedang raksasa itu, dan dia segera melihat ke arah tempat Lin Bai dan Luo Quan berada dengan ekspresi tidak senang. Ketika Jian Kong memelototinya, puluhan ribu pedang tajam tampak muncul dari udara tipis di udara dan semuanya mengarah ke Luo Quan. Luo Quan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, langkahnya tidak stabil, dan dia hampir jatuh ke tanah. Huan Jian Kong ikut mendengus. Saudara Luo, kamu baik-baik saja. Lin Bai berkata sambil mendukung Luo Quan. Luo Quan berkata, pedang raksasa dengan kemauan Jian Kong terkondensasi di atasnya. Kekuatan jiwa bela diri saya dipotong olehnya segera setelah saya mendekatinya, dan saya bahkan ditatap olehnya. Yang pertama hari di domain pedang. Jiao, kamu benar-benar hebat. Luo Quan berkata sambil tersenyum masam. Setelah ditemukan oleh Jian Kong, Luo Quan tidak bisa lagi mengandalkan Wu Hun untuk menguping berita tentang pedang tersebut. Dan Lin Bai juga sangat penasaran sekarang 7 jenius terkuat di sini berdiri bersama, apa yang ingin mereka lakukan. Setelah beberapa saat, ke-7 orang jenius ini sepertinya telah mencapai semacam konsensus. Pada saat ini, 7 jenius yang dipimpin oleh Jian Kong berdiri berdampingan di atas pedang niat pedang raksasa. Pedang niat pedang raksasa muncul dari awan. Pada saat ini, semua prajurit di sekitar Gunung Boneka melihat ke atas. Ke-7 jenius dalam pedang besar ini. Apakah 7 orang di atas pedang raksasa niat pedang adalah 10 prajurit teratas di Dongsu Feng Yunlu? Ya Tuhan, mengapa ke-7 orang ini berdiri bersama? Jian Kong dari domain pedang, Lin Yibing dari domain pedang, Shen Qin dari domain Tianbei, Leng Yun dari domain naga ilahi, Huo Fengtian dari domain api, Sui Qingling dari domain air, dan Lei Zidong dari domain guntur.
Ketujuh orang ini adalah salah satu jenius terkuat tahun ini. Bagaimana mereka bertujuh bisa berdiri bersama? Pada saat ini, para prajurit di sekitar Gunung Boneka semuanya mengangkat kepala dan melihat ketujuh orang di pedang raksasa. Lin Bai dan Luo Quan juga melihat ke atas. Tujuh orang berdiri bersama, Jian Kong maju selangkah, dan berkata dengan keras, semua prajurit di sini, dengarkan, Raja Boneka kedua ini, saya adalah domain pedang, domain Tianbei, domain naga, domain api, domain air, dan domain guntur. Wilayah mengambil tindakan untuk membunuh. Tolong beri saya bantuan dan jangan terlibat dengan Raja Boneka di sini. Jika Anda juga ingin bertarung, jangan salahkan para jenius dari tujuh wilayah kami karena kejam. Singkatnya, jika Anda mengambil tindakan, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Jian Kong dari SWOT Domain berdiri di udara dan berkata dengan cibiran di wajahnya. Ketika Jian Kong mengucapkan kata-kata ini, para prajurit di sekitar Gunung Boneka semuanya terkejut. Apa maksud Jian Kong dengan ini? Apakah kamu ingin mengambil Raja Boneka di sini sebagai milikmu? Kamu, jenius dari tujuh wilayah, terlalu mendominasi. Raja Boneka ini adalah Raja Boneka tingkat kedua, bukan kamu. Raja Boneka dari tujuh domain. Jian Kong, kalian sudah keterlaluan. Ketika Jian Kong mengucapkan kata-kata ini, para pejuang di sekitar Gunung Boneka semuanya berbicara dengan marah. Luo Quan juga berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Jian Kong bertindak terlalu jauh. Dia sebenarnya ingin mengambil Raja Boneka itu sebagai miliknya. Lin Bai tersenyum sedikit, mengingat apa yang dilakukan Jian Kong di lantai pertama, Lin Bai tidak terkejut sama sekali. Karena di Gunung Boneka tingkat pertama, Jian Kong mengambil para jenius dari domain pedang dan langsung mengambil setengah dari manik-manik merah upeti dari Raja Boneka, itu sangat mendominasi. Sekarang di lantai 2, Jian Kong mungkin telah melihat ada beberapa orang jenius lainnya di sini, seperti Lin Yibing dan Shen Qinlengyun. Jika dia masih ingin melakukan apa yang dia lakukan di level pertama dan langsung meminta setengah dari upeti manik merah, saya khawatir para jenius ini akan bergabung untuk menyerangnya. Oleh karena itu, Jian Kong memanggil para jenius ini untuk berdiskusi sebelum Raja Boneka muncul. Sekarang Lin Bai masih menebak-nebak mungkin yang baru saja mereka bicarakan bertujuh adalah pembagian upeti manik merah kepada Raja Boneka. Sekarang setelah diskusi membuahkan hasil, mereka bertujuh mengumumkan kepada para prajurit di sini bahwa mereka menginginkannya. Raja Boneka. Dengan tujuh orang jenius yang memimpin, dan para jenius lainnya dari tujuh wilayah menemani mereka, bahkan jika prajurit lain di sini ingin naik dan menjarah upeti manik merah, mereka mungkin sedikit takut. Luo Quan tersenyum pahit dan berkata, awalnya saya ingin memanfaatkan kekacauan untuk mendapatkan beberapa upeti, tetapi saya tidak menyangka orang-orang ini akan mengatakan bahwa jika saya naik untuk mengambil upeti, saya mungkin akan menyinggung para jenius di dunia. Tujuh domain. Di antara mereka, bahkan lebih banyak lagi. Ada keberadaan yang menakutkan seperti Jian Kong, Lin Yibing, dan Shen Qin. Lin Bai juga sedikit tidak puas di dalam hatinya, dan diam-diam melihat ketujuh orang yang berada di atas. Pedang raksasa seperti gunung yang sulit didaki, dan ada sedikit tanda di matanya. Gemuruh. Pada saat ini, ada getaran keras dari Gunung Boneka, kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari gunung, dan boneka binatang besar muncul di dunia. Ini adalah boneka binatang raksasa yang bentuknya seperti gurita bercakar 8, ini adalah Raja Boneka tingkat kedua. Bab 1924 Lin Bai mengambil tindakan. Raja Boneka di lantai 2 muncul, menyebabkan keributan di sekitarnya. Raja Boneka telah muncul. Kekuatannya luar biasa. Aura semacam ini mungkin sangat dekat dengan alam hidup dan mati. Jika kita membunuh Raja Boneka ini, kita mungkin akan mendapatkan lebih dari 10.000 upeti manik merah dalam sekejap. Banyak prajurit berkata dengan ekspresi gembira, tetapi banyak juga yang takut dengan perkataan jenius tujuh domain dan tidak berani mengambil tindakan. Saat Raja Boneka muncul, Jian Kong, Lin Yibing dan tujuh orang lainnya terbang ke depan dan mulai berurusan dengan Raja Boneka. Para jenius lainnya dari tujuh wilayah ini terbang keluar dan mengepung tempat itu dengan Raja Boneka sebagai pusatnya, mencegah prajurit manapun untuk maju memberikan upeti setelah kematian Raja Boneka. Banyak prajurit yang hendak bergerak melihat penampilan ketujuh jenius domain ini, dan ekspresi mereka menjadi kental. Di antara mereka, Lin Bai juga melihat domain pedang Ye Yi yang mengikuti Jian Kong. Ye Yi berkata dengan dingin, siapapun yang berani melangkah maju, risikonya ditanggung sendiri. Ye Yi berbicara dengan cara yang sangat mendominasi, menakuti para pejuang di sekitarnya karena berani bertindak gegabah. Pada saat ini, para jenius dari domain pedang, domain Tianbei, domain naga ilahi, domain api, domain guntur, dan domain air semuanya mengambil tindakan satu demi satu untuk melindungi lingkungan sekitar dan memandang dengan waspada. Para prajurit yang akan pindah ke sini.
Mereka hanya perlu menjaga lingkaran luar dan memberi waktu kepada Jian Kong dan 7 jenius lainnya untuk membunuh Raja Boneka. Aduh! Tiba-tiba, Raja Boneka Gurita Raksasa bercakar 8, di bawah pengepungan bersama 7 jenius, akhirnya mengeluarkan teriakan lemah, dan tubuhnya meledak, dan puluhan ribu upeti manik merah mengalir keluar. Sebenarnya ada 20.000 manik-manik merah. 20.000, ini setidaknya bisa membuat seorang pejuang mencapai tingkat ke-7. Akan sangat bagus jika aku bisa mendapatkan 20.000 upeti. Jangan bilang aku mendapatkannya. 20.000, jika kamu bisa mendapatkan 3.000, itu akan cukup bagiku untuk memasuki level ketiga. Banyak prajurit berseru. Melihat lebih dari 20.000 peserta manik merah, meski matanya antusias, dia tidak berani melangkah maju dengan mudah. Lagi pula, begitu dia mengambil tindakan, dia akan melawan para pejuang dari 7 domain. Luo Quan juga memiliki ekspresi keserakahan di wajahnya. Dia melihat lebih dari 20.000 peserta, dan akhirnya dia menghela nafas dengan lemah. Hei, awalnya aku ingin memanfaatkan kekacauan untuk merebut beberapa, tapi sekarang para prajurit dari 7 domain telah mengambil tindakan, kita tidak punya harapan sama sekali. Sekarang, ayo pergi, Saudara Lin, kita tidak punya pilihan selain bertarung melawan para pejuang dan merebut upeti. Luo Quan menggelengkan kepalanya dengan lemah. Lin Bai menunduk, merenung sejenak dan berkata, ini adalah tingkat kedua. Dibutuhkan 3.000 upeti untuk memasuki tingkat ketiga. Dan jika para pejuang di sini bukan pejuang terkemuka, mereka akan mendapat sangat sedikit upeti. Paling banyak hanya ada 1 atau 200. Jika kita bertarung melawan prajurit, secara alami kita bisa memasuki level ketiga, tapi ini terlalu lambat. Terutama cara Jian Kong dan yang lainnya melakukannya, biarkan aku tidak bisa diterima. Lin Bai menyipitkan matanya dan melihat ke lebih dari 20.000 manik-manik merah, lalu ke Jian Kong dan yang lainnya. Ketika Luo Quan mendengar kata-kata Lin Bai, dia berseru, Saudara Lin, bukankah begitu? Saudara Lin, lebih baik jangan main-main dengan mereka. Lin Bai terkekeh dan berkata, Saudara Luo, ini satu-satunya ini baru level kedua. Cepat atau lambat kita harus melawan mereka, jadi apa yang kita takuti? Kalau aku rakus hidup dan takut mati, serta takut pada tangan dan kaki, kenapa harus saya ikut serta dalam ujian magang di mana begitu banyak orang berbakat berkumpul, dan hanya mencari tempat untuk beristirahat sepanjang tahun? Apakah lebih baik? Tapi, sekarang saya di sini, saya tidak akan takut pada mereka. Mata Lin Bai menunjukkan sedikit tekad. Ketika kata-kata ini diucapkan, Luo Quan tidak menimbulkan banyak kejutan. Sebaliknya, itu adalah boneka humanoid di mata iblis Yuan. Setelah dia mendengar ini, matanya tidak bisa tidak fokus pada Lin Bai. Saudara Luo, karena kekuatanmu rendah, lebih baik jangan terlibat dalam hal-hal ini. Lin Bai mengingatkan. Dan pada saat ini, ketika Raja Boneka meledak dan 20.000 upeti dicurahkan, beberapa pelangi panjang muncul dari pinggiran gunung boneka, terbang di atas dan langsung menuju ke arah upeti. Ye Yi, yang menjaga bagian luar medan pedang, mencibir dan berkata, apakah benar ada orang yang tidak takut mati? Saat dia berbicara, Ye Yi mencibir, pedang panjang di tangannya bergetar, dan terbang bersama. Sebuah pedang. Cahaya pedang yang tajam menembus kehampaan. Memukul salah satu pelangi, jeritan melengking tiba-tiba datang dari dalam, dan seorang prajurit dibunuh oleh Ye Yi dengan satu pedang. Ketika beberapa orang pergi untuk menjarah upeti, lebih banyak orang akan mengikuti. Di sekitar Gunung Wayang, ratusan pelangi terbang melintasi langit. Para jenius dari 7 alam yang menjaga pinggiran, termasuk alam pedang, alam pisau, dan alam api, semuanya mengambil tindakan untuk melawan. Saudara Luo, silakan pergi dulu. Pertempuran berdarah di sini akan segera dimulai. Kata Lin Bai kepada Luo Quan. Luo Quan telah melihat pikiran Lin Bai. Dia melangkah mundur dan berkata, Saudara Lin, maafkan aku. Aku benar-benar tidak cukup kuat untuk membantumu. Lin Bai mengangguk sedikit. Segera, setelah melihat Luo Quan mundur, Lin Bai melangkah maju dan berubah menjadi pelangi, langsung menuju ke tanah 20.000 manik-manik merah. Satu lagi mencari kematian. Ye Yi segera menyadari keberadaan Lin Bai, mencibir lagi dan lagi, menebas dengan pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang yang menembus langit dan bumi datang dengan keras ke arah tubuh Lin Bai. Pedang itu menyerang dengan kekuatan besar, namun gagal membuat Lin Bai mundur. Lin Bai melarikan diri dari cahaya sejenak, dan pedang iblis terbang keluar dari tas penyimpanan, dia menebas cahaya pedang dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kamu benar-benar bisa memblokir pedangku. Kamu jauh lebih kuat dari prajurit lainnya. Ye Yi melihat sedikit keterkejutan di wajahnya ketika dia melihat Lin Bai memblokir pedangnya. Tapi kemudian Ye Yi mendengus dingin, dan saat pedang panjang itu meraung, cahaya pedang muncul dari udara tipis.
Kematian. Ye Yi menyerang dengan pedangnya lagi, dan pada saat yang sama raungan ganas keluar dari mulutnya. Pedang ini begitu kuat sehingga seorang pejuang biasa dengan alam yang sen yang sempurna akan langsung dipotong berkeping-keping oleh 1000 pedang jika dia menyentuhnya. Teknik pedang satu kata. Mata Lin Bai berbinar, dan ujung pedangnya tiba-tiba menjadi lebih tajam. Kekuatan teknik pedang satu kata ilmu pedang tingkat raja terbuka, dan pedang itu tersapu, menyapu bayangan pedang di langit. Pada saat yang sama, itu juga memukul Ye Yi sampai darah muncrat dan terbang mundur. Bagaimana ini mungkin? Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa menyakitiku? Ye Yi memandang Lin Bai dengan tidak percaya dan berkata, dia menduduki peringkat ke-21 di Dongzu Fengyun Record. Di matanya, kecuali 10 jenius teratas, dia sama sekali tidak menganggap serius prajurit lain. Sekarang, Ye Yi memandang Lin Bai, dia tahu bahwa Lin Bai tidak termasuk dalam 10 prajurit teratas, jadi dia tidak tahu bagaimana Lin Bai bisa menyakitinya. Mendengar suara Ye Yi yang luar biasa, Lin Bai tersenyum tipis, melewati Ye Yi, dan langsung menuju ke tempat di mana 20.000 manik merah itu berada. Ye Yi melihat Lin Bai bergegas melewati lingkaran pelindung, dan segera berteriak kepada Jian Kong, saudara Jian Kong, hati-hati, ada yang datang. Jian Kong dan yang lainnya berencana mengumpulkan lebih dari 20.000 manik-manik merah di sini, dan kemudian menurut yang telah disepakati sebelumnya distribusi. Tapi sekarang mendengar suara Ye Yi, Jian Kong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang dan melihat Lin Bai bergegas ke arahnya. Itu kamu, Lin Bai. Jian Kong secara alami mengenali Lin Bai. Bagaimanapun, mereka berdua pernah bertemu sebelumnya di rumah wilayah 10.000 kerajaan. Bab 1925 Kemarahan Lin Yibing. Jian Kong melihat ke belakang dan berseru. Di sisi lain, wajah cantik Sui Qingling menunjukkan sedikit kemarahan, dan dia berkata dengan dingin, kamu bajingan kecil, kamu ingin bertarung tanpa apa-apa lagi. Di sisi lain, Huo Fengtian, yang mengenakan jubah merah menyala, sedang menunjukkan api besar pada saat ini. Dia mengertakkan gigi dan meraung ke arah Lin Bai, kamu bajingan, aku bahkan belum menemuimu untuk menyelesaikan masalah, tetapi kamu berani mencari kematian sendiri. Saat dia berbicara, Huo Fengtian bergegas menuju Lin Bai. Meskipun Lin Yibing, Shen Qin, Leng Yun, dan Lei Zidong telah mendengar nama Lin Bai, mereka semua kehilangan minat sekarang karena mereka melihat bahwa Lin Bai hanya berada di alam Dewa Caiyang tingkat 8. Lin Yibing bahkan berkata, serahkan orang ini kepada Huo Fengtian untuk ditangani. Jian Kong, kumpulkan upeti dan mulai membagikannya sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Leng Yun mencibir. Apakah kamu berencana mencari Yin Jiuling untuk menyiksamu lagi? Berita bahwa Lin Yibing dikalahkan oleh Yin Jiuling dalam 3 gerakan sudah menyebar ke seluruh lantai 2. Mendengar ini, wajah Lin Yibing menjadi dingin, dia menatap Leng Yun dan berkata, Leng Yun, jangan bicara omong kosong, seolah-olah kamu tidak dikalahkan oleh Hei Luo Jianjiu. Leng Yun mencibir, dia tidak. Berjuang bukan berarti aku kalah. Lin Yi tersenyum dingin, seolah-olah kamu bisa mengalahkannya jika dia terus bertarung. Kamu dan aku sama-sama tahu betul bahwa jika Hei Luo Jianjiu terus bertarung denganmu, jika kamu tidak melakukannya gunakan 100 gerakan, kamu pasti akan dikalahkan. Leng Yun berkata dengan wajah muram, itu belum tentu benar. Apakah kamu pikir aku seperti kamu? Aku sia-sia. Mata Lin Yibing berkilat dengan tatapan sedingin es. Dan dia berkata, siapa yang kamu bicarakan? Apakah itu sampah? Leng Yun mendengus dingin dan hendak berbicara. Pada saat ini, Shen Qin, pemuda kurus di sampingnya, berkata dengan wajah muram, apakah kamu masih menginginkan upeti? Jika tidak, saya akan mengambil semuanya. Lei Zidong, yang penuh dengan guntur, juga tertawa dan berkata. Saya merasakan hal yang sama, apakah Anda masih bertengkar sekarang? Tidak ada upeti. Lin Yibing dan Leng Yun keduanya mendengus dingin, saling memandang dengan dingin. Leng Yun berkata, saat kita sampai di lantai 9, ayo cari tempat dan bertarung dengan baik. Lin Yi tersenyum dingin, itulah yang saya maksud. Kecelakaan. Ketika Huo Fengtian bergegas menuju Lin Bai, api menyembur dari sekujur tubuhnya, membakar langit dan mendidihkan laut, membunuh Lin Bai. Penjara api neraka. Huo Fengtian meraung, dan api tak berujung menyebar dari kehampaan, berubah menjadi penjara api dan membungkus Lin Bai. Lin Bai mencibir, api ini tidak bisa menjebakku. Kamu menggunakannya pada tingkat pertama, bukan? Mengapa kamu tidak memiliki ingatan yang panjang? Saat dia berbicara, Lin Bai terbang dengan pedang tajam. Cahaya menembus penjara api di sekitarnya, dan percikan api meledak di langit. Pada saat yang sama, Lin Bai menusukkan pedangnya langsung ke tenggorokan Huo Fengtian. Paksa Huo Fengtian keluar. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Saat Lin Bai memaksa Huo Fengtian mundur,
pedang terbang itu terbang keluar dari dantiannya. Lin Bai menginjak pedang terbang itu dan langsung menuju ke lebih dari 20.000 upeti. Mata Jian Kong berkilat pada saat ini, dan dia mendengus dingin, mencari kematian. Tes-tes. Niat pedang yang luar biasa memenuhi udara dari tubuh Jian Kong, dan pedang besar dari niat pedang tiba-tiba menusuk Lin Bai. Cahaya pedang tajam menembus tangan Jian Kong, dan hawa dingin segera memenuhi tubuh Lin Bai, membuat Lin Bai merasakan nafas kematian yang menyeramkan. Kontrol pedang. Lin Bai mendengus pelan di dalam hatinya, menginjak pedang terbang, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat tajam. Dia menyelinap menjauh dari cahaya pedang Jian Kong, dan muncul di depan lebih dari 20.000 peserta dengan peningkatan pesat dalam kecepatan. Sebelumnya, dalam sekejap, Jian Kong, Huo Fengtian, Shen Qin, Lin Yibing dan yang lainnya semua melihat ke arah Lin Bai yang muncul di depan peserta. Lin Yi berkata dengan suara dingin, Jian Kong, kamu semakin lemah. Kamu bahkan tidak bisa menghentikan seorang prajurit di alam Yang Shen tingkat 8. Jian Kong terlihat jelek, tapi dia sangat terkejut di dalam hatinya. Dia melihat, di pedang terbang spiritual di kaki Lin Bai bergumam, pedang macam apa ini? Pedang itu meledak dengan kecepatan yang mengerikan hanya dalam sekejap. Jian Kong memandang pedang terbang itu dengan tatapan berapi-api di matanya. Dia adalah jenius nomor 1 di domain pedang, dan dia hidup demi pedang. Dalam hatinya, semua pedang terkenal di dunia harus menjadi miliknya, termasuk pedang terbang Lin Bai. Shen Qin memandang Lin Bai dengan wajah dingin dan berkata dengan dingin, Yang mulia, saya menyarankan Anda untuk tidak menyentuh upeti ini, jika tidak, Anda akan mati hari ini. Leng Yun berkata dengan nada menghina. Seorang pejuang di tingkat ke-8 yang alam dewa, merupakan hal yang baik bagimu untuk datang ke sini. Sekarang berlutut dan mohon ampun, kami dapat mengampuni hidupmu. Lei Zidong mengepalkan tinjunya, guntur memenuhi udara, dan mencibir, wah, jika kamu berani menyentuhnya yang merah itu jika kamu memberi penghormatan kepadaku, aku akan menggunakan gunturku untuk menyetrumu sampai kamu hangus di luar dan lembut di dalam. Pada saat ini, Jian Kong dan Huo Fengtian juga berkumpul, memandang Lin Bai dengan penuh semangat. Dan Sui Qingling memandang Lin Bai dengan sangat terkejut, dia sangat terkejut, mungkinkah Lin Bai berani datang ke sini untuk menjarah manik-manik merah karena dia tidak menginginkan nyawanya. Lin Bai mendengar ancaman dari ketujuh orang ini dan berkata sambil tersenyum tipis, sejak zaman kuno, harta karun telah dihuni oleh orang-orang yang berbudi luhur. Karena saya dapat mengambil upeti Anda, jika Anda benar-benar mampu, Anda dapat melakukannya sendiri. Ambil saja kembali. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan angin puyuh meraung, menyapu semua upeti manik merah di sini ke dalam tas penyimpanannya. Dia berdiri di atas pedang terbang dan mencibir. Dia melihat ketujuh orang di depan dari dia. Beraninya kamu. Melihat Lin Bai mengambil semua manik-manik merah dan mengabaikan kata-kata ancaman dari ketujuh orang itu tiba-tiba menjadi marah. Terutama Jian Kong, Lin Yibing, Leng Yun, dan Lei Zidong sangat marah. Pada saat ini, para pejuang di luar gunung boneka yang awalnya ingin menyerang dan merebut beberapa manik-manik merah upeti berhenti mencoba memaksa masuk setelah melihat Lin Bai mengambil semua upeti. Ye Yi memandang Lin Bai dengan ekspresi ngeri, dia tidak percaya bahwa Lin Bai benar-benar mengira Jian Kong, Lin Yibing, Leng Yun, dan Lei Zidong telah mengambil semua manik-manik merah upeti. Di luar gunung boneka, Luo Quan berdiri di atas pohon besar, memandang Lin Bai, dan berkata sambil tersenyum masam, Saudara Lin, kamu benar-benar hebat. Lin Yibing, jenius pertama dari alam pedang, akhirnya tidak bisa menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia dikalahkan oleh Yin Jiuling dalam 3 gerakan. Kejadian ini menyebar ke tingkat kedua, dan dia diejek oleh banyak orang jenius. Awalnya, Lin Yibing memiliki kemarahan di dalam hatinya, tetapi sekarang Lin Bai muncul dan merampas semua manik-manik merah, membuat kemarahan Lin Yibing semakin hebat. Lin Yibing mengertakkan gigi dan berkata, Nak, hari ini aku akan membuatmu mati tanpa tubuh utuh. Tiba-tiba, Lin Yibing mengeluarkan pisau panjang dari tas penyimpanan. Udara dingin sangat menyengat, dan pisau yang menakutkan niat tersapu. Menyebar ke segala arah. Bahkan Leng Yun di samping menjadi pucat ketika takut dengan pedang yang ditujukan pada Lin Yibing, dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Melihat ekspresi dingin di wajah Lin Yibing, Leng Yun, Jian Kong dan yang lainnya tahu bahwa Lin Yibing benar-benar marah. Bab 1926 kalahkan musuh dengan satu pedang. Mata Lin Yibing penuh dengan kejahatan, wajahnya garang, urat biru menonjol keluar, matanya merah darah seperti binatang gila, dan pisau panjang yang dia pegang erat di tangannya bersinar dengan cahaya yang mengerikan. Hari ini, aku akan memastikan kamu mati tanpa tubuh utuh. Lin Yibing berkata dengan keras dengan gigi terkatup. Niat pedang menyebar seketika, dan kekuatan yang kuat hampir menjungkir balikkan langit. Huo Fengtian,
Leng Yun dan lainnya yang berdiri di dekat Lin Yibing didorong menjauh 100 meter oleh kekuatan niat membunuh dan niat pisau yang saling terkait yang menyebar dari Lin Yibing. Pisau tanda salju. Lin Yibing mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Kekuatan es yang menyesakkan tiba-tiba memenuhi udara dari tubuhnya. Tiba-tiba, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan berlari lurus ke arah Lin Yibing. Bunuh dengan sia-sia. Membawa niat pedang yang menakutkan, Lin Yibing bergegas menuju Lin Bai, kekuatannya seperti menggulung gelombang angin, es dan salju antara langit dan bumi, dan tak terbendung seperti letusan gunung yang tertutup salju. Menginjak salju tanpa bekas. Lin Yi mendengus dingin, mengangkat pedang dengan kedua tangan, dan menebaskannya ke kepala Lin Bai. Niat dan kekuatan pedang terkondensasi, dan bayangan pedang besar terkondensasi dan terbentuk di atas kepala Lin Bai, sama menakutkannya dengan pedang yang menciptakan dunia. Ledakan. Ketika pedang jatuh, warna langit dan bumi berubah, angin dan awan bergulung kembali, dan suara gemuruh terus bergema di telinga. Para prajurit di sekitar yang menyaksikan pedang itu semakin ketakutan dan tubuh mereka gemetar. Sangat kuat. Dia memang jenius nomor satu di bidang pedang. Dengan keterampilan pedang seperti itu, dia hanyalah yang pertama di antara rekan-rekannya, Apara. Prajurit di sekitarnya berkata dengan terkejut. Bahkan Huo Fengtian dan Lei Zidong sedikit waspada terhadap pedang Lin Yibing. Lin Yibing memang menduduki peringkat ketiga dalam rekor Dongzu Fengyun, dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa segera setelah dia mengambil tindakan. Jian Kong dan Leng Yun sama-sama mengecilkan mata mereka. Melihat pedang Lin Yibing, keduanya memiliki sedikit keterkejutan di wajah mereka. Sepertinya mereka tidak menyangka Lin Yibing akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mati. Lin Yibing menebas dengan pedangnya, matanya terbuka lebar, dan dia berteriak pada Lin Bai dengan keras. Lin Yibing sebelumnya pernah bertarung melawan Yin Jiuling di level kedua, namun dikalahkan oleh Yin Jiuling dalam 3 gerakan. Lin Yibing merasa sangat sedih atas kekalahan tersebut, dan merasa jika dia mengungkapkan semua kartunya, dia mungkin tidak akan bisa menang. Kalah dari Yin Jiuling. Oleh karena itu, Lin Yibing tidak terlalu memikirkan pertarungan dengan Lin Bai saat ini, dia langsung menggunakan skill rahasianya yang terkenal, teknik pedang tanda salju, untuk mengalahkan Lin Bai dalam 1 gerakan. Ekspresi Lin Bai berubah saat pedang menghantam di depannya, niat membunuh di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan niat pedang setinggi langit menyebar dari tubuh Lin Bai, menghadapi niat pedang Lin Yibing. Niat pedang beredar dan angin kencang bertiup, meniup sudut pakaian dan rambut Lin Bai, membuat Lin Bai seolah telah menjelma menjadi dewa pedang unik di dunia. Tiga kaki bagian depan hijau. Teriakan pedang yang jelas keluar, pedang iblis terhunus, dan menusuk Lin Yibing dengan satu pedang. Konsepsi artistik tentang pembunuhan adalah konsepsi artistik yang paling cocok untuk teknik pedang pembunuh naga, sekarang ditampilkan oleh Lin Bai, dan juga sangat diam-diam. Sebuah pedang tertusuk dengan keras, menembus kehampaan. Cahaya pedang langsung menusuk pedang Lin Yibing menjadi berkeping-keping, dan langsung mengenai pedang Lin Yibing. Terdengar ledakan keras, dan Lin Yibing terlempar lebih dari 1000 meter oleh pedang Lin Bai, muntah darah. Tampak tertunduk. Bagaimana ini mungkin? Melihat Lin Yibing tersingkir oleh pedang Lin Bai, semua prajurit di sekitarnya berseru. Lin Yibing benar-benar tersingkir oleh pedang Lin Bai. Akankah jenius nomor satu di alam pedang harus mengalami 2 kekalahan hari ini? Lin Yibing memiliki tingkat kultivasi yang sempurna di alam Yangshen, dan merupakan jenius nomor satu di alam pedang. Dia dikalahkan oleh belum lagi tangan Yin Jiuling, tapi sekarang dia dikalahkan oleh seorang prajurit di alam Yangshen tingkat 8. Jika ini menyebar, Lin Yibing mungkin hancur. Banyak prajurit berkata dengan terkejut. Bahkan Jian Kong, Huo Fengtian, Leng Yun, Shen Qin dan lainnya menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Mereka semua tahu kekuatan Lin Yibing dengan sangat baik. Bahkan jika Lin Yibing tidak bisa menghancurkan Lin Bai dan menang, dia setidaknya bisa mengalahkan Lin Bai. Namun, mereka tidak menyangka Lin Yibing akan dikalahkan oleh Lin Bai dengan pedang. Setelah menyerang dengan pedang, Lin Bai berdiri di udara dengan pedangnya tercabut, memandang Lin Yibing sambil tersenyum, dan berkata dengan ringan, jenius nomor satu di alam pedang benar-benar mampu. Setelah terkena pedangku, dia masih bisa berdiri. Lin Yibing, jika kamu memiliki kemampuan untuk mencapai lantai 9, kamu bisa melawanku. Lin Bai terkekeh dan berkata, segera menginjak pedang terbang, memandang Jian Kong, Shen Qin dan yang lainnya, dan berkata, teman-teman, aku akan menerima upeti di sini dulu. Lin memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Lin Bai langsung menginjak pedang terbang itu, bergegas keluar dari sini. Tempat itu, dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Leng Yun, Jian Kong dan yang lainnya semuanya dikejutkan oleh Lin Bai yang mengalahkan Lin Yibing dengan satu pedang,
sampai Lin Bai menghilang ke cakrawala, mereka pulih dan meraung, berhenti. Tinggalkan upeti. Meskipun mereka pulih, mereka menemukan bahwa Lin Bai telah menghilang. Murid Lin Yibing meledak pada saat ini, dan dia berkata dengan tidak percaya, saya benar-benar kalah dari Lin Bai. Saya benar-benar kalah dari seorang prajurit di alam Yang Shen tingkat 8. Lin Yibing tidak dapat menerima hasil ini, dan matanya perlahan-lahan berubah menjadi merah darah. Dikalahkan di tangan Yin Jiuling, Lin Yibing tidak merasa malu. Bagaimanapun, orang ini menduduki peringkat ke-6 dalam catatan Dongzu Fengyun, dan dia juga dikenal sebagai monster reinkarnasi ke-9 di domain jiwa rusak. Jika dia kalah, dia akan dikalahkan. Namun kalah dari Lin Bai membuat Lin Yibing merasa semakin terhina. Dia adalah jenius nomor 1 di alam pedang, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia juga pendekar pedang nomor 1 di alam Yang Shen di atas Dongsu. Dia sebenarnya kalah dari Lin Bai, yang berada di alam Yang Shen tingkat 8. Ini membuat Lin Yibing merasa dia menjadi gila. Lin Bai, aku bersumpah akan memotongmu menjadi beberapa bagian untuk menghapus penghinaan di tubuhku. Lin Yibing meraung dengan gigi terkatup. Dia tidak ingin meminta upeti dari tempat ini saat ini. Dia hanya ingin pergi ke lantai 9 untuk menemukan Lin Bai. Bertarunglah dengan Yin Jiuling. Setelah Lin Bai Yujian pergi. Boneka humanoid di mata setan Yuan mengedipkan matanya dan berkata dengan tenang, ya, jika Anda bisa mengalahkan pembudidaya pedang ini di alam Yang Shen tingkat 8 dengan satu pedang, orang ini bisa dianggap jenius. Sepertinya dialah yang paling cocok. Dia dan anak laki-laki berjubah abu-abu adalah satu-satunya murid dari Sekte Iblis. Anak laki-laki berjubah abu-abu sepertinya sedang mempraktikkan keterampilan rahasia Sekte Iblis kita. Apakah dia sedang berlatih? Kutukan reinkarnasi. Boneka humanoid ini berasal dari Lin Bai menarik pandangannya dan menatap pemuda berjubah abu-abu yang membunuh boneka itu di lantai 8. Orang ini adalah Yin Jiuling. Bab 1927 lantai 6. Lin Bai Yujian meninggalkan lantai 2 dan langsung menuju susunan teleportasi. Sekarang aku punya hampir 20.000 upeti di tas penyimpananku. 3.000 upeti diperlukan untuk menuju ke lantai 3. 4.000 upeti diperlukan untuk menuju ke lantai 4. 5.000 upeti diperlukan untuk menuju ke lantai 4. Lantai 5. Lantai 6 membutuhkan 6.000 upeti. Sekarang aku punya lebih dari 21.000 upeti, yang cukup bagiku untuk mencapai lantai 6. Itu bagus, aku tidak akan membuang waktu untuk itu. Lantai 3, ayo ke lantai 6. Bunuh boneka di lantai 6, semakin banyak upeti manik merah yang akan kamu dapatkan. Selain itu, diperkirakan tidak banyak orang yang bisa mencapai lantai 6 saat ini. Lin Bai memutuskan untuk tidak pergi dari lantai 3 ke lantai 5. Buang-buang waktu antar level. Langsung ke lantai 6 untuk berburu boneka, lalu langsung ke lantai 7. Lagi pula, ada lebih banyak upeti padanya. Lin Bai menunggu lama di susunan teleportasi di lantai 2, dan kemudian dengan kilatan cahaya, Lin Bai berteleportasi ke lantai 3. Setelah sampai di lantai 3, Lin Bai mengetahui arah susunan teleportasi tanpa berhenti sama sekali. Dia terbang langsung melewati susunan teleportasi di lantai 3 dan mencapai lantai 4. Kemudian Lin Bai datang ke lantai 5 dari susunan teleportasi di lantai 4. Akhirnya, kami sampai di lantai 6. Sesampainya di lantai 6, Lin Bai membuka tas penyimpanannya dan berkata sambil tersenyum masam, ada lebih dari 21.000 peserta. Setelah sampai di lantai 6, hanya tersisa 3 di tas penyimpanan. Lebih dari 1.000 upeti. 4 teleportasi menghabiskan lebih dari 18.000 upeti. Kata Lin Bai sambil tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Setelah Lin Bai meliriknya, dia menarik pandangannya, melihat ke lantai 6 di sini, dan berkata dengan ringan, saya saat ini berada di lantai 6. Seharusnya tidak banyak prajurit di sini. Saya harus menjadi orang pertama yang tiba. 1 orang. Untuk pergi dari lantai 6 ke lantai 7, kamu membutuhkan 7.000 manik-manik merah upeti. Sekarang aku hanya punya 3.000, dan aku masih membutuhkan 4.000. Raja Boneka tidak perlu menunggu apapun. Lebih lama lagi, karena ketika Raja Boneka muncul, dia pasti Raja Boneka akan muncul hanya setelah semua boneka di lantai 6 mati. Lin Bai menginjak pedang terbang dan langsung menuju cakrawala yang jauh. Lin Bai berdiri dengan pedangnya, mencari boneka di lantai 6 untuk dibunuh. Tidak jauh di depan, Lin Bai menemukan seekor ular panjang sekitar 100 kaki di dalam hutan. Ia melihat Lin Bai melesat di udara, mengangkat kepalanya, dan menampakkan cahaya yang sangat tajam di matanya. Gemuruh. Tiba-tiba ada ledakan keras di tanah. Lin Bai, yang terbang melewati di udara, tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat bahwa di tengah suara gemuruh, seekor ular piton hitam terbang dari tanah. Di udara, dia membuka mulutnya yang berdarah dan hendak menggigit Lin Bai dalam satu gigitan. Boneka. Boneka di lantai 6 benar-benar kuat.
Boneka di lantai 1 dan 2 hanya bersembunyi di hutan dan tidak akan mengambil inisiatif sama sekali. Tapi boneka di lantai 6 sebenarnya tahu cara menggunakan geografi. Gunakan kentunganmu untuk menyerangku secara diam-diam. Lin Bai terkekeh, berbalik, dan menghindari serangan diam-diam dari boneka ular piton itu. Dia tersenyum dengan terkejut di matanya, sejak kamu datang ke pintu, aku ingin melihat apa yang terjadi setelahnya aku membunuhmu. Berapa banyak upeti yang bisa kudapat? Pedang Iblis. Lin Bai melambaikan satu tangan, dan pedang iblis muncul di tangannya, dan kilatan cahaya pedang segera melesat menuju boneka ular piton. A4 pedang ilahi. Lin Bai menukik ke bawah dari udara, dan 4 pedang energi menebas dengan keras ke arah boneka ular panjang di depannya. Gemuruh. Suara keras yang memekakkan telinga menyebar, seolah aura pada boneka itu dipotong oleh Lin Bai, dan ratapan melengking keluar dari mulutnya. Kematian. 4 tebasan pedang ilahi baru saja melukai boneka itu dengan parah, dan Lin Bai bahkan memenggal kepala boneka itu dengan satu pedang. Bang! Tubuh boneka itu meledak, dan lebih dari 200 upeti manik merah disemprotkan. Lin Bai berjalan mendekat dan mengambil semua upeti, dan berkata sambil tersenyum, boneka ini yang muncul secara acak di alam liar di lantai 6, upeti manik-manik merah di atasnya sebenarnya sebanding dengan sarang naga di lantai pertama. Ada begitu banyak boneka. Sepertinya memang mudah mendapatkan upeti di lantai 6. Lin Bai tampak bahagia. Setelah menyingkirkan upeti, dia terus bergerak maju dengan pedangnya. Karena ada tempat seperti sarang boneka naga di lantai pertama dan kedua, maka pasti ada sarang di mana sejumlah besar boneka berkumpul di lantai 6. Selama aku menemukannya. Setelah membunuh sarang itu, aku harusnya bisa memasuki lantai 7, dan bahkan lantai 8. Ekspresi Lin Bai berubah, dan Yu Jian dengan cepat mencari dunia di lantai 6, berharap menemukan seseorang. Sarang boneka itu. Untungnya, seperti dugaan Lin Bai, sebagian besar prajurit yang mengikuti ujian magang masih bolak-balik antara tingkat kedua dan ketiga. Sangat sedikit orang yang mencapai tingkat keempat, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang mencapai tingkat kelima. Lantai 6 tempat Lin Bai berada saat ini bahkan lebih sepi. Lin Bai terbang melewati level ke-6 selama 2 hari penuh, tapi dia bahkan tidak bertemu satupun prajurit. Pada hari ini, Lin Bai Yu Jian keluar dari ngarai dan jatuh dari pedang terbang. Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya dan dengan hati-hati berjalan ke dalam ngarai. Hanya 100 mil jauhnya, Lin Bai merasakan aura kematian yang sangat kuat di ngarai. Berjalan ke ngarai, Lin Bai melihat pecahan yang tersisa setelah boneka itu dipatahkan dan dicurahkan ke tanah. Di ngarai, setelah Lin Bai memeriksanya secara detail, wajahnya menunjukkan kesungguhan, dan dia berkata dengan ringan, ngarai di sini seharusnya menjadi sarang tempat berkumpulnya boneka di lapisan ke-6, tapi hanya saja sarang di sini telah dikosongkan. Itu saja hilang. Lin Bai berdiri di pintu masuk ngarai dan melihat pecahan boneka di seluruh ngarai. Ini tidak bisa dipercaya. Mata Lin Bai tercengang, pupil matanya menyusut, dan dia berkata dengan ngeri, orang yang menghancurkan boneka di ngarai ini hanya menggunakan satu gerakan. Pada saat ini, dengan pengalaman Lin Bai dalam bertarung melawan prajurit selama bertahun-tahun, dia dapat melihatnya melalui pengalaman. Prajurit yang membersihkan ngarai boneka ini datang ke pintu masuk ngarai, memperingatkan semua boneka di sini, dan bergegas ke arahnya, tetapi dia hanya mengambil semua boneka yang bergegas ke arahnya dalam satu gerakan. Bunuh semua boneka. Dan dilihat dari tanda-tanda boneka yang rusak, gerakan ini sangat kuat. Ini benar-benar merobek boneka-boneka ini menjadi beberapa bagian dan hampir mengubahnya menjadi sampah. Mata Lin Bai membeku. Pada saat ini, dia tahu bahwa di hadapannya, seorang yang sangat kuat prajurit datang ke sini, dan dia membunuh lebih dari 500 boneka dalam satu gerakan. Siapa orang ini? Dia sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan dan mencengangkan. Saya tidak tahu apakah kita bisa bertemu dengannya di lantai 6, tapi dengan kekuatan orang ini, saya khawatir dia sudah meninggalkan lantai 6. Lin Bai memandangnya dengan aneh. Ada pecahan di mana-mana, dan aku punya pertanyaan di benakku. Siapa yang begitu kuat hingga dia bisa membunuh semua boneka di sarang boneka di lantai 6 dengan satu gerakan? Bab 1928 Sebuah kesempatan bertemu dengan Huki. Lin Bai tinggal di ngarai beberapa saat, lalu bangkit dan meninggalkan tempat itu lagi. Yu Jian pergi dan terus mencari lokasi sarang boneka berikutnya. Setengah hari kemudian, Lin Bai mencapai langit di atas hutan lebat. Seharusnya tempat ini. Aku merasakan banyak aura boneka di dalamnya. Tempat ini harus dianggap sebagai sarang. Lin Bai perlahan menginjak pedang terbang, jatuh ke dalam hutan, dan berdiri di puncak pohon besar. Unggul. Ketika Lin Bai mendarat di puncak pohon, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang melengking dari bawah. Murid Lin Bai berubah karena terkejut. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat makhluk besar bergegas keluar dari hutan lebat. Dia merentangkan tangannya.
Dengan tangan terkepal, wajah garang, dan taring yang menonjol di mulutnya, itu adalah sosok manusia, terbang ke langit, mencoba memeluk Lin Bai, dan kemudian merobeknya menjadi beberapa bagian. Boneka kera. Lin Bai berseru saat melihat boneka yang tiba-tiba berlari keluar. Dia menebas dengan keras dengan pedang iblis. Dengan satu pedang, dia menebas boneka yang berlari ke arahnya dan jatuh dengan keras ke tanah. Meskipun pedang ini dapat mengusir boneka tersebut, namun tidak dapat membunuhnya. Mengaum, mengaum. Boneka kera itu jatuh ke tanah dengan bekas pedang yang menakutkan di dadanya. Setelah bangun, dia meraung marah ke arah Lin Bai, dan kemudian bergegas menuju Lin Bai lagi. Pada saat yang sama, ratusan boneka kera dengan cepat terbang keluar dari hutan lebat ini, menyerbu menuju Lin Bai dari segala arah. Tidak bagus. Seru Lin Bai. Dia menemukan bahwa boneka kera ini mengelilinginya seperti jaring, begitu kedap air sehingga Lin Bai tidak bisa keluar. Lin Bai tampak serius dan buru-buru menggunakan keterampilan pedangnya untuk melawan. Ketika Lin Bai membunuh boneka kera yang menyerang di depannya dengan pedang, tiba-tiba, di belakang Lin Bai, boneka kera lainnya bergegas mendekat pada saat yang sama, membidik punggung Lin Bai dan memukulnya dengan pukulan. Lin Bai melirik ke belakang dari sudut matanya, mengetahui bahwa dia tidak bisa membunuh monster boneka itu secara instan dengan satu pedang, jadi dia sudah bersiap untuk menahan pukulan tersebut. Pada saat ini, suara orang kaya terdengar, "Saudaraku, penanganan boneka kera di sini tidak semudah boneka di lantai 5. Kamu harus lebih berhati-hati." Suara ini bergema di sebelah Lin Bai, dan Lin Bai lalu berkata, "Aku mendengar ledakan dari belakang." Melihat ke belakang, seorang pria kekar muncul di belakang Lin Bai. Dia meninju boneka kera yang bergegas menuju Lin Bai hingga berkeping-keping. Lin Bai memandang pria di belakangnya, tingginya sekitar 9 kaki, dia mengenakan jubah kulit binatang pendek, menunjukkan banyak otot yang kuat, dia memiliki wajah yang ramah dan sedikit senyum. Lin Bai sangat terkejut saat melihat orang ini. Karena prajurit yang bisa muncul di level ke-6 sekarang pada dasarnya adalah prajurit yang lebih kuat dalam penilaian ini. Ini dia harimau 7. Pria kekar itu berkata sambil tersenyum dan menangkupkan tinjunya setelah membantu Lin Bai menghancurkan boneka yang menyerang Lin Bai. Apakah salah satu pertarungan naga harimau? Lin Bai tiba-tiba memikirkan hal itu di dalam hatinya. Sebelum ujian magang, Feng Wenjun berkata bahwa pertarungan yang paling menarik perhatian kali ini adalah, dan dudu naga harimau adalah salah satunya. Dan Huki adalah salah satu dari naga harimau Dou, yang memiliki roh bela diri tingkat kaisar, harimau iblis pemakan langit. Lin Bai, aku telah bertemu saudara ketujuh. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Ternyata itu adalah saudara Lin Bai, pendekar pedang jahat yang telah dirumorkan di seluruh dunia. Saya sudah lama mengagumi namanya. Huki juga mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Senyumannya sangat polos, dan dia tidak melakukannya. Tidak terlihat seperti orang jahat. Dia tampak seperti saudara yang sangat setia pada dunia. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, sungguh pendekar pedang monster. Jika saudara 7 tidak membantuku sekarang, aku khawatir boneka kera akan memberiku minuman yang enak. Huki tersenyum cerah, boneka di dalam tingkat ke-6, mereka memang luar biasa dan penuh spiritualitas, dan pikiran banyak boneka hampir mencapai tingkat anak-anak berusia 7 atau 8 tahun. Lin Bai juga sedikit mengangguk. Mengaum, mengaum, roar. Ketika Lin Bai dan Huki sedang berbicara, ratusan boneka kera di sekitar mereka mengaum ke arah Lin Bai dan Huki, dengan gigi tajam dan mata merah darah, terlihat sangat ganas. Lin Bai dan Huki segera menjadi dingin. Huki berkata, saudara Lin Bai, sepertinya kita tidak bisa terus mengobrol. Karena kita sudah bertemu di sini, mengapa kita tidak bekerja sama untuk membersihkan sarang boneka ini? Lin Bai mengangkat pedang iblis dan berkata dengan dingin. Itu yang saya maksud. Huki tersenyum dan berkata, oke, bagaimanapun, kita hanya berdua. Setelah membunuh boneka kera ini, kita akan mendapatkan setengah dari upeti manik-manik merah setiap orang, bagaimana dengan itu? Lin Bai mengangguk dan berkata, oke. Kalau begitu ambil tindakan. Huki tertawa liar, maju selangkah, dan kekuatan kuat di tubuhnya memenuhi udara. Dia bergegas menuju boneka kera, dan dengan satu pukulan, yang menakutkan kekuatan langsung menghancurkan boneka kera. Lin Bai merasa ngeri saat melihat pemandangan ini, Huki begitu kuat sehingga boneka kera ini bahkan tidak bisa menahan gerakan di tangannya, dan mereka dihancurkan satu persatu dengan satu pukulan. Saya khawatir bahkan tanpa saya, Huki dapat langsung membunuh semua monster boneka di sini dengan satu orang. Lin Bai melirik ke arah Huki dan berkata dengan ringan di dalam hatinya. Mata Lin Bai berkedip, dan dia berkata, sepertinya aku tidak bisa bermalas-malasan lagi. Sudah waktunya untuk menggunakan keterampilanku yang sebenarnya. Lin Bai bergegas keluar, niat pedangnya melonjak ke langit, dan menyerang boneka kera dengan satu pedang,
dan 4 dewa pedang tebasan dan teknik pedang satu kata muncul secara bergantian, membunuh kera boneka satu per satu dengan pedang. Ketika boneka kera sekarat di bawah pedang Lin Bai, lebih dari 20 boneka kera mengelilingi mereka dan datang untuk membunuh mereka. Pedang terbang. Mata Lin Bai bersinar, dan pedang terbang mata naga terbang keluar dari tubuhnya lagi. Aura pada pedang terbang meningkat tajam. Pedang terbang itu seperti cahaya keemasan yang menembus kehampaan. Saat ia meluncur keluar, ia bergegas ke daerah sekitarnya. Lebih dari 20 kera boneka langsung dibunuh oleh pedang. Huki melihat ke belakang pada saat ini dan berkata dengan gembira di wajahnya, "Saudara Lin Bai, pedang terbangmu benar-benar kuat." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Saudara tujuh bercanda, tinju saudara tujuh lebih kuat." Hahaha. Lin Bai dan Huki saling memandang, keduanya tersenyum, dan langsung menggunakan keahlian mereka untuk membunuh boneka kera yang bergegas keluar dari hutan lebat satu per satu. Pada saat ini, 100 mil jauhnya dari hutan lebat ini, ada 4 sosok berdiri di udara, memandang dari kejauhan ke arah Lin Bai dan Huki yang sedang bertarung melawan boneka kera di hutan lebat. Hei, akhirnya aku menemukan sarang, tapi seseorang naik ke dalamnya terlebih dahulu. Kedua orang itu tampaknya adalah Huki dan Lin Bai. Huki, apakah roh setingkat kaisar adalah harimau iblis pemakan langit? Lalu Lin Bai kan? Dikatakan bahwa ada seorang pembudidaya pedang monster di alam semua negara. Dikatakan bahwa dia mengalahkan Lin Yibing dengan satu pedang di tingkat kedua. Saya ingin tahu apakah itu benar atau salah. Ini 4 orang berdiri bersama, semuanya pria muda. Yang paling patut diperhatikan adalah keempat anak muda ini hampir identik, baik secara penampilan maupun budidaya, mereka hampir sama, seolah-olah mereka adalah orang yang sama. Namun mereka juga berbeda dalam berbagai hal, misalnya ada yang kehilangan lengan kiri, satu kehilangan lengan kanan, satu kehilangan kaki kiri, dan satu kehilangan kaki kanan. Mereka adalah 4 bersaudara Tianchan. Saudaraku, apa yang harus saya lakukan? Sarang yang akhirnya saya temukan sudah terisi. Salah satu prajurit yang kehilangan lengan kanannya bertanya sambil tersenyum kepada prajurit yang kehilangan lengan kirinya. Prajurit yang kehilangan lengan kirinya berkata dengan tenang, "Sejak kita akhirnya bertemu mereka, ayo pergi dan berkompetisi dengan mereka untuk melihat apa kemampuan mereka. Jika kemampuan mereka tidak cukup, maka upeti di sini adalah kita." Itu saja. Bab 1929 4 Bersaudara Tianchan. Lin Bai dan Huki bergabung. Setelah membunuh lebih dari 100 boneka kera di hutan lebat, lebih dari 100 kera lainnya bergegas keluar. Setelah beberapa reinkarnasi, lebih dari 300 boneka kera semuanya dibunuh oleh Lin Bai dan Huki. 7 membunuh. Setiap boneka kera memiliki lebih dari 200 upeti di tubuhnya. Huki tersenyum bahagia dan berkata, "Saudara Lin Bai, ada lebih dari 300 boneka di sini, dan setiap boneka memiliki lebih dari 200 upeti, yang berarti total 60.000 upeti. Menurut perjanjian sebelumnya, kami sepakat untuk membaginya secara merata. Bagaimana kalau Anda dan saya masing-masing mengambil 30.000 yuan?" Lin Bai berkata dengan wajah bahagia, "Oke." Segera, Lin Bai dan Huki hendak terlibat dalam hutan dan mengambil semua uang itu di tempat ini. Mereka mengambil semua manik-manik merah upeti, tetapi saat Lin Bai dan Huki bergerak, angin kencang tiba-tiba menyapu hutan. Hehe, angin kencang ini lewat, dan suara menyeringai datang dari angin. Wajah Lin Bai menjadi gelap. Senyuman di wajah Huki juga membeku, dan dia berkata dengan ringan, "Saya pikir kamu tidak akan mengambil tindakan, lihat saja dan pergi." Saya tidak menyangka kamu akan tetap mengambil tindakan. Lin Bai juga tersenyum pahit. Ketika mereka mulai membersihkan boneka kera, Lin Bai dan Huki sama-sama melihat 4 aura lemah tidak jauh dari sana. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan aura mereka, Lin Bai dan Huki masih menemukannya. Sekarang, ketika Lin Bai dan Huki hendak mengumpulkan upeti di sini, mereka mengambil tindakan. Angin kencang menyapu hutan, setelah angin berlalu, muncullah 4 pemuda dengan tubuh termutilasi. 4 Saudara Tianchan, Mata Lin Bai berbinar dan dia berseru dalam hatinya. Keempat orang ini semuanya mengenakan jubah hitam, dan wajah mereka hampir sama. Sekilas terlihat bahwa mereka adalah saudara kembar, namun masing-masing memiliki disabilitas di bagian tubuh yang berbeda. Ketika keempat orang itu muncul, pemuda yang kehilangan lengan kanannya tersenyum dan berkata, "Lin Bai, pendekar pedang jahat dari alam segala bangsa, jiwa bela diri tingkat kaisar, harimau iblis pemakan langit. Huki, aku sudah lama mengagumi namaku." Keempat orang itu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita perkenalkan diri kita. Ini kakak tertuaku Ling Yi, ini kakak ketigaku Ling San, ini kakak keempatku Ling Xia. Pemuda yang kehilangan lengan kanannya menunjuk ke arah kehilangan lengan kirinya, kata pemuda itu. Lin Bai dan Huki langsung mengerti. Pemuda yang kehilangan lengan kirinya adalah kakak tertuanya yang bernama Ling Yi.
Prajurit yang kehilangan lengan kanannya adalah anak kedua, bernama Ling Er. Prajurit yang kehilangan kaki kirinya bernama Ling San. Prajurit yang kehilangan kaki kanannya bernama Ling Si. Keempat Tianchan bersaudara berasal dari wilayah Qitian, salah satu dari 10.000 wilayah di benua timur. Keluarga Ling Qitianyu konon merupakan klan yang dikutuk oleh langit dan bumi. Setiap pendekar di keluarga Ling terlahir dengan bagian yang tidak lengkap, baik itu lengan, tungkai, kaki, maupun matanya. Bagaimanapun, tidak ada satu bagian pun yang lengkap. Lin Bai berkata dengan tenang, kalian berempat tidak muncul cepat atau lambat, tapi kamu muncul tepat ketika aku dan saudara ketujuhku bekerja sama untuk membunuh semua monster boneka di sini. Apa maksudmu? Ling San terkekeh, saya sudah lama mendengar bahwa kalian berdua adalah jenius dalam penilaian ini. Kami akhirnya bertemu hari ini. Tentu saja, keempat saudara kami ada di sini untuk meminta nasihat. Huki terkejut, kekuatannya melonjak, dan katanya dengan ekspresi jahat di wajahnya, ternyata mereka di sini untuk menimbulkan masalah. Baiklah, saya juga ingin bertarung dengan kalian empat saudara. Ayo, Tuan Hu, akan mempelajari trik cerdikmu. Yi tersenyum dan berkata, Huki, meskipun kamu sangat kuat, kamu tidak cukup kuat. Biarkan kami empat bersaudara menyerangmu sendirian. Ling San, Ling Si, kamu berurusan dengan Lin Bai. Ling Er, kamu ikut aku menemui Huki. Ling Yi berkata dengan ringan. Oke, saudaraku, tiga saudara lelaki lainnya merespons satu demi satu. Ling Yi dan Ling Er segera berjalan menuju Huki. Ling San dan Ling Si berjalan menuju Lin Bai. Tidak masalah. Tidak peduli berapa banyak dari Anda yang berkumpul hari ini, Anda, Tuan Hu, dan saya akan mengambil semuanya. Ayo, Huki terkejut, dan roh bela diri di atas kepalanya mulai muncul, yang selalu besar dan ganas. Harimau iblis muncul, mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Gelombang suara menyebar, menyebabkan langit dan bumi bergetar dan angin dan awan berubah warna. Saat semangat bela diri muncul, kekuatan Huki mencapai puncaknya. Pergi. Mata Ling Yi dan Ling Er berkilat, dan mereka menyerang Huki satu demi satu. Ketiganya bertarung sengit. Ketika Lin Bai melihat pertarungan sengit antara Huki dan Ling Yi dan Ling Er, wajahnya menunjukkan kekhawatiran, dia juga ingin melihat siapa yang akan menang antara Huki dan keduanya. Lin Bai, sekarang bukan waktunya bagimu untuk melihat-lihat. Kami berdua tidak lemah sama sekali. Kakak tertua dan kedua tidak lemah. Sama sekali. Saat Ling San bergegas maju, dia mencibir dan dipukul dengan pukulan di tubuh Lin Bai. Ling San dan Ling Si sama-sama kehilangan kaki, sehingga lengan mereka masih utuh. Pukulan Ling San datang, dan Lin Bai buru-buru memblokirnya dengan pedangnya, namun kekuatan mengerikan dari tinju Ling San langsung menghempaskan Lin Bai. Saat kakinya terbang mundur, meninggalkan jejak di tanah. Tanda tarik sepanjang ratusan meter. Kekuatannya sangat kuat. Masing-masing dari empat bersaudara ini memiliki kekuatan 10 besar di Dongzu Feng Yunlu. Pada saat ini, saat Ling San mengambil tindakan, Lin Bai langsung merasakan betapa kuatnya orang ini. Dia benar-benar mencapai 10 besar di Dongzu Feng Yunlu. Tingkat. Ling Si juga tertawa liar pada saat yang sama, dia muncul di belakang Lin Bai pada suatu saat dan meninju dengan keras lagi, langsung menuju punggung Lin Bai. Bang! Pukulan ini langsung mengenai junior Lin Bai, membuat Lin Bai terbang menjauh dan mendarat 100 meter jauhnya, dengan mulut penuh lumpur. Ketika Ling San memaksa Lin Bai mundur dengan satu pukulan, dan Ling Si tiba-tiba muncul di belakang Lin Bai dan memukul Lin Bai, proses ini selesai hanya dalam satu tarikan napas dan sekejap mata. Lin Bai tidak diberi waktu untuk bereaksi. Huki yang sedang bertarung dengan Ling Yi dan Ling Er, melihat Lin Bai terlempar, dan langsung berteriak, saudara Lin Bai, kamu baik-baik saja. Kalian. Bajingan, kalian berempat terlahir dengan monster yang tidak lengkap, cepatlah maju jika bisa. Ikuti aku, kata Huki dengan marah. Ling Yi mencibir, untuk menghadapimu, kita berdua sudah cukup. Huki melirik Lin Bai. Meskipun dia tahu bahwa Lin Bai tidak lemah, dia juga menemukan bahwa Lin Bai hanya berada di tingkat ke-8 Yangshen. Dunia setelah semua. Dibandingkan dengan Ling San dan Ling Si, dua pejuang kesempurnaan agung alam dewa yang, mereka masih lebih rendah. Huki berteriak, saudara Lin Bai, jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, pergilah. Mereka akan aku tangani. Setelah aku mengalahkan mereka dan mendapatkan upeti, aku akan mencarimu dan memberimu bagian dari upeti itu. Aku, Huki, tidak akan menggelapkannya. Mendengar suara Huki, Lin Bai bangkit dari tanah dan terkekeh, saudara Ki, aku baik-baik saja. Lin Bai bangkit, dengan cibiran di sudut dari mulutnya. Sungguh menakjubkan. Lin Bai bangkit, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan berkata sambil terkekeh, salah satu dari kalian membuatku pingsan,
dengan sengaja membuatku mundur ke arah yang kalian tetapkan, dan yang lainnya tapi aku sudah menungguku di sini untuk waktu yang lama. Kerja sama dan pemahaman diam-diam seperti ini mungkin hanya bisa dilakukan oleh kalian 4 saudara kembar. Namun, kamu ingin mengalahkanku hanya dengan kekuatan ini. Kamu memandang rendah aku terlalu berlebihan. Lin Bai mengangkat pedang iblis dan berkata dengan ekspresi dingin. Bab 1930, Jue Setan Surgawi dari Sutra Setan Yuan. Pada saat Lin Bai dan Ling San dan Ling Si bertarung, Ling San meninju Lin Bai terlebih dahulu, menjatuhkan Lin Bai. Namun, arah mundur Lin Bai telah direncanakan oleh Ling San dan Ling Si. Arah mundurnya Lin Bai kebetulan adalah tempat penyergapan Ling Si. Saat Lin Bai mundur, Ling Si segera mengambil tindakan. Sebelum Lin Bai sempat bereaksi, Ling Si meninju punggungnya, hampir melukai Lin Bai dengan serius. Kerja sama dan pemahaman diam-diam seperti ini tidak akan mudah dicapai kecuali mereka adalah saudara kembar yang memiliki hubungan spiritual atau tata letak strategis yang canggih. Aku sudah lama mendengar bahwa wilayah 10.000 kerajaan adalah wilayah monster. Aku tidak menyangka bahwa para pembudidaya pedang monster dari wilayah 10.000 kerajaan memiliki keterampilan yang begitu kecil. Ling San berkata sambil terkekeh. Lin Bai memandang Ling San dan berkata, kamu ingin melihat kemampuanku. Ling San dan Ling Si berdiri bersama, dengan senyum menghina di wajah mereka, dan berkata serempak, kamu bisa menggunakannya baiklah, jika tidak, jika sudah terlambat, kamu harus pergi ke aula neraka untuk tampil mewakili Raja Neraka. Lin Bai terkekeh ringan, baiklah kalau begitu. Begitu. Lin Bai selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang di depan mereka berdua. Angin kencang tiba-tiba menyapu hutan, meniup daun-daun layu dan menguning di hutan. Di tengah deru angin dan dedaunan yang berguguran, pedang yang dipenuhi udara dingin memenuhi langit dan bumi. Mata Ling San dan Ling Si berbinar dan mereka buru-buru mengaktifkan kekuatan kultivasi mereka. Teknik pedang satu kata. A4 tebasan pedang dewa. Suara dingin dan kejam datang dari deru angin dan dedaunan yang berguguran. Begitu suara itu meninggi, cahaya pedang yang mengerikan berkumpul dari segala arah, menyerang Ling San dan Ling Si dengan keganasan yang tidak biasa. Puff! Pova! Suara cipratan darah menyebar. Puluhan ribu pedangki ditembakkan dari antara angin kencang dan dedaunan yang berguguran, semuanya menuju ke arah mereka berdua. Meskipun Ling San dan Ling Si berusaha sekuat tenaga untuk melawan, ada terlalu banyak pedangki dan mereka melawan. Kebanyakan dari mereka, tetapi sebagian kecil energi pedang juga mengenai tubuh mereka. Ketika energi pedang jatuh, Ling San dan Ling Si memiliki tanda pedang dengan berbagai ukuran di mana-mana di tubuh mereka, dan darah mengalir deras. Jeritan melengking keluar dari mulut Ling Si, dan dia meraung dengan marah, kakak ketiga, saudara ketiga, aku terluka. Beraninya dia menyakiti kita, benar-benar menyakiti kita. Mata Ling Si menjadi merah darah dan dia berkata dengan tegas. Ling San juga memiliki banyak bekas luka di tubuhnya, dan ekspresinya menjadi sangat dingin. Huki di samping melihat pemandangan ini, matanya berbinar, dan dia berkata dengan terkejut, saya tidak menyangka ilmu pedang saudara Lin Bai begitu mendalam. Saya meremehkannya. Dia memang pendekar pedang monster dari alam semua bangsa. Tanpa kekuatan apapun, saya benar-benar tidak dapat memenuhi reputasi pendekar pedang jahat ini. Huki berkata sambil tersenyum tipis. Ling Yi dan Ling Er awalnya bertarung sengit dengan Huki. Sekarang ketika mereka mendengar teriakan Ling San dan Ling Si, mereka serempak menoleh ke belakang dan melihat bekas darah di tubuh Ling San dan Ling Si. Ekspresi mereka juga berubah. Sangat cuek. Kakak ketiga, kakak keempat, Ling Yi dan Ling Er berteriak cemas. Huki mencibir, ingin menyelamatkan mereka. Lawanmu sekarang adalah aku. Huki tiba-tiba mengumpulkan kekuatan liar, seperti raja binatang buas yang tertidur, menghadap mereka berdua. Dia meledakkan dan meninju mereka berdua, mengirim mereka terbang lebih dari 1000 meter. Kakak ketiga, aku akan mencabik-cabiknya. Ling Si berteriak dengan sedih. Ling San berkata dengan ekspresi dingin, oke. Segera, gelombang arogansi memenuhi udara dari tubuh Ling Si dan Ling San, dan aliran kekuatan spiritual terus mengalir di tubuh mereka. Pada saat ini, kekuatan spiritual di tubuh mereka berkumpul di kaki kiri dan kanan mereka yang tidak lengkap. Kekuatan spiritual melonjak menuju tempat itu, dan daging dan darah dengan cepat tumbuh, mengembun menjadi paha dengan cahaya spiritual muncul. Lin Bai terkejut melihat adegan ini, kaki itu sepenuhnya terkondensasi dengan kekuatan spiritual. Dan kekuatan di dalamnya bisa begitu kuat. Tian Zanji. Setelah Ling San dan Ling Si memadatkan kaki ini, raung. Pada saat yang sama, setelah Ling Yi dan Ling Er terlempar oleh pukulan Huki, kekuatan spiritual di tubuh mereka bergerak, dan pada saat ini, lengan kiri dan kanan mereka yang tidak lengkap terkondensasi. Lengan psikis.
Lengan kiri dan kanan Ling Yi dan Ling Er yang tidak lengkap juga mengembun pada saat yang sama. Cahaya spiritual biru samar menyinari lengan spiritual mereka, dan suatu kekuatan mendominasi dan sombong bergegas keluar. Mata Lin Bai dan Hu Qi berkedip sedikit, dan mereka terkejut melihat pemandangan ini. Di mata Yuan Mo, boneka humanoid itu melihat lengan dan kaki spiritual dari 4 bersaudara Tian Ken. Tiba-tiba, ada kesadaran di matanya, dan dia berkata dengan ringan, ini adalah setan Tian Ken ditinggalkan oleh Tuan Yuan Mo. Seni sisa setan surgawi dari sutra setan Yuan. Kelahiran kembali anggota tubuh yang terputus. Kata boneka humanoid itu dengan tenang. Segera, boneka humanoid itu terkekeh dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah Sekte Iblis dihancurkan, saya bangun lagi setelah ribuan tahun, dan saya masih bisa melihat keterampilan rahasia Guru Yuan Mo di dunia. Anak laki-laki berbaju abu-abu. Mantra reinkarnasi. Seni iblis Tianchan dari 4 orang Tianchan ini. Tampaknya sejak Sekte Iblis melarikan diri dari lautan dewa dan iblis, mereka telah mengubah sikap mereka. Muncul dan menyembunyikan diri di Dongzu dalam beberapa tahun terakhir. Itu benar. Seni rahasia seperti kutukan reinkarnasi dan seni iblis Tianchan dianggap seni bela diri yang tabu bahkan ketika Lord Yuan Mo masih hidup dan sebelum Sekte Iblis dihancurkan. Itu siapa yang tahu tidak terlalu banyak. Dan sekarang, saya khawatir tidak banyak orang yang tahu bahwa kedua seni bela diri yang menantang surga ini berasal dari Sutra Setan Yuan. Di hutan lebat di lantai 6, Ling San kental setelah mengeluarkan kaki kirinya, Ling Si memadatkan kaki kanannya, keduanya masih utuh seperti sebelumnya, dan kekuatan spiritual di tubuh mereka telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kematian. Ling Si bergegas menuju Lin Bai dengan marah pada saat ini. Dia menendang kaki Tianzannya secara tiba-tiba, dan angin kencang menyapu hutan, menumbangkan pohon-pohon besar satu demi satu, dan kekuatan tendangan ini semakin membuat Lin Bai semakin kuat. Lin Bai menggunakan pedangnya untuk memblokir, dan tendangannya mengenai tubuh pedang. Terjadi ledakan keras, dan tubuh Lin Bai ditendang dengan kekuatan yang sangat besar. Dia terbang 3000 meter dan menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping. Pecah berkeping-keping. Bukan hanya Lindbergh yang terpukul keras. Hu Qi di samping juga dipukul oleh lengan psikis Ling Yi, meridian di kedua lengannya meledak. Tulangnya patah, dan dia muntah darah, tubuhnya juga terbang mundur seperti Lin Bai, dan dipukul sejauh 1000 meter. Antara tendangan dan pukulan, Lin Bai dan Hu Qi sama-sama diambang kekalahan. Lin Bai memanjat dari reruntuhan gunung, memegang erat pedang iblis itu, dan menatap Ling San, Ling Si dan yang lainnya dengan mata tajam. Dan Hu Qi juga memanjat dari jarak 1000 meter, matanya menjadi merah darah, kekuatan di tubuhnya menjadi lebih liar, harimau iblis di atas kepalanya semakin meraung, dan Hu Qi bahkan mengutuk dengan tidak ramah, dia. Aku memberimu wajah.